Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih di 89 FM belajar fisika jadi menyenangkan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sampah. Lalu, apa itu sampah? Sampah adalah istilah umum dalam bahasa Indonesia yang mengacu pada materi atau benda-benda yang dianggap tidak berguna atau tidak diinginkan dan biasanya dibuang. Sampah dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk rumah, tangga, industri, atau tempat umum lainnya. Nah, jenis-jenis sampah organik ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari sisa-sisa organisme hidup atau material yang bisa membusuk secara alami. Contohnya, sisa makanan, daun, ranting, serbuk bunga, dan material organik lainnya. Nah, sampah organik ini sendiri dapat diurai oleh mikroorganisme dalam proses kompos atau pengomposan. Pengomposan adalah cara yang umum digunakan untuk mengelola sampah organik. Berikutnya adalah sampah anorganik. Sampah anorganik terdiri dari material yang tidak dapat dengan mudah terurai oleh mikroorganisme dan cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk membusuk atau hancur. Contohnya adalah plastik, kaca, logam, kain sintesis, dan sebagian besar material buatan manusia. Nah, sampah organik ini sering kali sulit untuk didaur ulang dan bisa menimbulkan masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga adalah sampah beracun. Sampah beracun mengandung bahan kimia atau zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Contohnya baterai, lampu neon, cat berbahaya, limbah medis, pestisida, dan limbah industri kimia. Pengelolaan yang benar diperlukan untuk mencegah pencemaran tanah dan air, serta melindungi kesehatan manusia dan ekosistem. Nah, itulah jenis-jenis sampah. Nah, berikutnya sumber sampah. Sumber sampah ini dari berbagai macam jenis. Yang pertama adalah sumber sampah yang berasal dari alam. Contohnya adalah sampah yang dihasilkan oleh pohon, kemudian hewan. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber sampah dari konsumsi manusia. Contohnya adalah hasil makanan manusia seperti mie instan dan sebagainya. Berikutnya adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Ini berhubungan dengan kotoran yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah sampah yang berasal dari radioaktif, contohnya dari pertambangan. Selanjutnya adalah dampak dari sampah itu sendiri. Pencemaran lingkungan, contohnya pada air. Pembuangan sampah ke sungai dan lautan dapat menyebabkan pencemaran air, merusak ekosistem air, dan mengancam keberlanjutan kehidupan akuatik. Yang berikutnya, pencemaran lingkungan terhadap tanah. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah dengan bahan kimia berbahaya seperti logam berat dan bahan kimia toksik, penyebab degrasi tanah dan menurunnya kualitasnya. Selanjutnya adalah dampak terhadap pengaruh kesehatan manusia. Pembuangan sampah yang tidak sesuai dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan patogen dan penyakit. Pembakaran sampah yang tidak benar juga dapat menghasilkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Pembakaran sampah yang tidak terkontrol dapat menghasilkan emisi gas beracun dan partikel-partikel ke udara. Dampak sampah terhadap kerusakan ekosistem. Pembuangan sampah yang tidak terkelola dapat mengancam keanekaragaman hayati dengan merusak habitat alami dan mengganggu siklus kehidupan spesies-spesies tertentu. Sampah yang mencemari air, tanah, atau udara dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem dan mengganggu siklus nutrisi alami. Selanjutnya adalah dampak sampah terhadap pengaruh sosial dan ekonomi. Lingkungan yang tercemar oleh sampah dapat mengurangi nilai properti dan kualitas hidup di suatu daerah. Pengelolaan dan penanganan sampah memerlukan biaya yang signifikan, baik dari segi keuangan maupun sumber daya manusia.
Dan yang terakhir adalah dampak sampah terhadap perubahan iklim. Pembakaran sampah dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti metana dan karbon dioksida yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Sekian penjelasan yang dapat Ibu berikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ibu ini. Terima kasih.